Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini gua akan update lagi daftar saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan Juni guys ya. Nah guys, untuk yang pertama kali mampir ke channel ini guys, gua infokan lagi, gua adalah seorang investor jangka panjang yang berinvestasi di bursa dengan fokus pada dividen reinvesting guys ya. Tetapi guys, selain itu gua juga melakukan swing trade jangka pendek di saham-saham yang akan membagikan dividen gitu guys ya. Oke guys, kemarin kita sudah bahas daftar saham-saham yang mau bagi dividen di bulan Juni guys, itu di sektor cyclical guys ya. Kemarin cyclical itu potensi di MPMX guys ya. Lalu di sektor energi itu kemarin kita itu potensial tuh di Pegas guys ya. Harganya sudah mulai pada naik guys, hati-hati. Jangan diikutin terus kalau harganya sudah naik. Terus kita kemarin di finance itu tidak ada ya guys ya, tidak ada yang bagus. Tidak ada yang kita incer guys, tidak ada yang menarik sama sekali. Lalu di sektor transport guys ya, transport itu Bluebird cukup oke guys ya, meskipun harganya juga sudah telat kita guys ya, kita bahasnya telat karena memang Mei ke Juni ini sebenarnya sudah tidak cocok untuk swing trade guys ya, ini terlalu pendek guys ya. Tapi kita tetap bahas guys ya supaya lu tahu aja gitu loh guys ya, lu tahu dan siapa tahu harganya juga kepleset gitu loh guys ya. Oke guys, kita hari ini bahas saham-saham di periode Juni di sektor non cyclical guys. Non cyclical ini maksudnya dia itu bisnisnya, produknya ini cenderung stabil gitu loh guys ya, cenderung uh, flat gitu guys ya, tidak mengenal musim ya. Ini rata-rata di rokok ya, makanan gitu, itu termasuk di non cyclical ya guys ya, sama ya rata-rata makanan minuman guys ya. Ini Ultra Jaya guys ya, Mayora ini makanan ya, makanan ini terus dibutuhkan sepanjang tahun gitu loh guys ya. Termasuk juga ini ya, apa namanya, rokok guys ya, kita pada suka ngerokok guys ya orang Indonesia. Ini juga Unicharm ini pembalut ya, pembalut ini tidak mengenal musim guys ya, setiap bulan para wanita itu butuh guys ya. Tapi ya seperti biasa guys, tidak semua ini oke guys ya, banyak ampas juga gitu loh guys ya. Ini apalagi contohnya yang TCID ini, Mendom ini ya, ini untungnya minus ya, meskipun book value-nya masih tinggi guys ya. Tapi untuk potensi yield-nya kebetulan juga kecil guys ya. Ya ini kecil-kecil semua. Yang paling menarik ada dua ya guys ya. Gua sudah lihat ya guys ya, itu adalah di perusahaan minuman keras MLBI ya. Ini anak perusahaannya Heineken ini potensial ya, meskipun harganya sudah lumayan tinggi guys ya. Ini potensi di 5,88% ya guys ya untuk MLBI. Lalu selanjutnya adalah perusahaan rokok ya guys ya. Rokok ini WIM ya. Satunya bikin lo mabuk, satunya bikin lo ngerokok ya. Rusak paru-paru lo, satunya rusak lambung lo ya. Ini biang penyakit dua-duanya ya guys ya. Perusahaan-perusahaan ini ya guys ya. Oke, tapi kita coba cek apakah kita bisa meraih keuntungan dari perusahaan-perusahaan ini guys ya. Kalau produknya sih jelas guys ya, produknya ini tidak menguntungkan sama sekali buat lo ya. Yang satunya ini bikin lo mabuk, bikin lambung lo itu rusak ya guys ya. Yang satunya bikin paru-paru lo rusak, bikin lo kena kanker juga gitu guys ya. Jadi dua-duanya ini kalau produknya nggak usah kita beli, sahamnya kita beli kalau menguntungkan ya. Oke, jadi si MLBI guys, ini kita coba cek guys potensinya ya. MLBI kita kalau lihat chartnya guys ya, MLBI ini pernah lompat guys ya harganya guys ya. Nah ini karena apa? Karena dia membagikan dividennya ini sangat jumbo ya, lumayan jumbo lah ya interimnya ya. Dia baginya di November, tapi di Oktober itu sudah terbang ya dari 5 ribuan ke 6.875 ya. Ini kalau kita kumpulin waktu menjelang pembagian interimnya itu justru malah untung besar guys. Padahal guys, bagi dividennya interimnya itu tidak terlalu menarik sebenarnya guys waktu itu ya.
interimnya itu cuman ya 190 gitu loh guys ya. Memang dibandingkan tahun sebelumnya 110 dia jauh naik 70 poin 80 poin sih ya guys ya, tapi sebenarnya lebih besar di finalnya gitu loh. Finalnya itu 396, tetapi sentimennya ini ternyata tidak nendang gitu loh guys ya. Ya, tapi ada satu hal yang menarik ya untuk MLBI ini adalah ya dia itu profitnya relatif cukup bagus ya di Q1 meskipun turun ya, tetapi secara pendapatan penerimaan perusahaan itu naik ya guys ya, naik sekitar 10 miliar ya, 9 miliar ya. Cuman mungkin ada biaya-biaya tambahan jadi dia keuntungannya malah turun ya, secara IPS juga turun MLBI. Ya guys, kita coba cek proyeksi dividennya guys. Jadi MLBI ini royal banget ya guys ya. Tahun 2020 itu waktu dia itu untungnya tipis, dia masih bagi dividennya itu di 2021-nya itu 350% ya. Ini karena gabungan ya guys ya. Jadi 2020 itu dia gak bagi dividen ya. Untuk tahun buku 2019 bagi 2020 itu dia tidak bagi. Akhirnya ditumpuk di 2020 bayar 2021 ya. Dia langsung bagi 475 itu 350% ya, karena IPS-nya cuma 3,5 ya. Selanjutnya juga masih gede. 2022 ini mulai mengecil ya, lalu 2023 ini naik lagi gitu loh guys ya. 2022 ini total cuma 65%. Nah, 2023 itu 100% ya. Nah, kalau tahun ini kita proyeksikan interimnya ini udah ini ya, interim sudah bagi ya dia 190 35% ya guys ya. Tinggal finalnya ini kalau lihat average-nya itu 67%, potensinya di ini nah 363 gitu guys ya. Tapi kalau dia bagiin sama kayak tahun lalu 78% dari IPS, kita bisa dapat 424 ya. Sayangnya guys ya, harga itu sudah terlalu tinggi ya guys ya. Jadi proyeksi Bang Omon-Omon itu nanti finalnya itu di 6175 ya. Kalau dia bagi dividennya ini yang terendah ini. Kalau dia bagi dividen tertinggi tentunya sentimennya jadi beda ya guys ya. Sentimennya jadi beda, bisa jadi ini proyeksi harganya ini jadi naik tinggi gitu loh guys ya. Tapi kita pakai proyeksi harga yang terendah aja dulu gitu guys ya. Karena kita melihat dari tren ya, tren waktu tahun lalu itu tidak ada pergerakan signifikan ya, bahkan Mei ini overprice turun ya, terus dia naik sedikit di Juni ya. Jadi ini menurut gua sih kalau untuk saat ini nggak oke banget ya MLBI ini, kecuali lu dapetin pas longsor kemarin ya, pas awal April tuh longsor 5.500. Nah lu kalau lu ambil di situ itu potensi gitu loh guys ya. Kita cek ya 5.500 ya, kalau lu dapetin di 5.500. Nah, ini ya cuannya gede guys, 11% ya. Dari proyeksi cumdet nanti gitu guys ya. Tapi untuk saat ini nggak oke ya. Potensi keuntungannya lu malah nyangkut minus ya. Lu malah minus, bisa-bisa minus di sini ya. Kecuali dia nanti turun lagi ke sini ya, 5.500. Tapi agak susah, ini harus market harus crash dulu nih ya. Ini kemarin ini hasil kerjanya crash ya, ini hasil dari crash ya, itu drop segitu ya. Sesudah lebaran ya, sudah lebaran itu kemarin karena Trump itu menerapkan tarifnya ya, habis libur itu langsung hancur guys ya, bursa itu. Kalau itu dikolek ya lumayan gitu guys ya. Nah, kalaupun lo dapat di 5825 ini masih oke guys, tapi sekarang ini sudah tidak oke karena udah mepet-mepet guys ya. Ini pucuknya kemarin 625 ya, mentok-mentok di 625 ya, ini 6250 ya. Ini juga ya, kalau seandainya ya proyeksinya di 6250 ya, tetap lo untungnya tuh tipis banget ya, 0,8% ya. Ini kurang bagus ya guys ya, kurang oke. Oke, kita sementara ini MLBI kita tidak usah ini, menurut gua sih skip dulu ya guys ya MLBI. Nah, kita sekarang lihat WIIM guys.
WIM ini guys, ini harganya pernah terbang tinggi ya guys ya. WIM ini harganya pernah terbang tinggi ya. Pernah di, 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir itu pernah di pucuknya di 3.500, 3.700 sih guys ya. Ini ekstrim guys ya. Pernah digoreng ini guys ya. Over value ya, tapi sekarang ini sudah mulai murah ini guys ya, si WIM ini guys ya. Kalau kita lihat guys, WIM itu harga wajarnya di 1.700. Harga saat ini itu diskon 54% ya. Ini aman nih guys ya. Si WIM ini untuk saat ini itu sangat aman ya, meskipun ya secara bisnis ini perusahaan rokok ini lagi nggak oke gitu guys, dihajar terus oleh pemerintah dengan cukai-cukai gitu guys ya. Meskipun pemerintah sendiri serba bertolak belakang gitu guys ya. Mereka itu sebenarnya butuh cukainya, tetapi mereka itu juga pengen masyarakat tuh sehat gitu guys ya. Tapi ternyata ya masyarakat itu malah dengan cukai-cukai ini malah banyak sekali yang beralih ke rokok-rokok non cukai gitu guys ya. Banyak sekali guys ya rokok-rokok yang membanjiri pasar sekarang ini, rokok-rokok yang murah-murah harganya 10.000, 12.000 itu tidak ada cukainya. Itu pemerintah pun nggak hadir gitu, diem aja ya, makin rajalela lah mereka, makin enak gitu guys ya. Perusahaan-perusahaan rokok-rokok ilegal ini malah makin berjaya gitu guys ya. Perusahaan-perusahaan rokok resmi yang membayar cukai, membayar pajak, justru mereka tidak dapat keuntungan yang maksimal karena diganggu oleh rokok-rokok yang ilegal gitu guys ya. Gua nggak bisa ceritain lebih banyak merek-mereknya, tapi lu tuh ceklah sekitar lu, pasti banyak banget lah guys ya merek, nama-namanya itu awalannya S, awalannya apa namanya P, banyak lah pokoknya ya, lu cek sekitar lu lah. Jadi WIM guys ini secara kebijakan itu kurang diuntungkan oleh pemerintah ya saat ini karena dihajar cukai-cukai terus ya. Ini terbukti dari apa ya, kelihatan ya guys ya, dia itu guys sebenarnya guys, WIM ini guys itu secara revenue ya, revenue-nya ini naik guys ya, 1M ke 1,3M, tetapi ternyata profit bersihnya, laba bersihnya itu turun ya, dari 91 ke 73 ya. Artinya sebenarnya secara omset ini udah naik jauh gitu loh guys ya, penjualannya udah bagus, tapi karena aturan pemerintah semakin banyak jualan rokok, mungkin cukainya makin mahal, jadi untungnya malah menipis gitu loh guys ya. Tapi ini masih berpotensi untuk cuan gitu loh guys ya. Karena apa ya guys? Proyeksi terendah itu 62, proyeksi tertinggi itu 64 ya. Tahun lalu guys, itu cumdet di 118, harga Mei itu terendahnya di 110 ya guys ya. Meskipun 1 bulan sebelum dividen itu masih ada kenaikan 70 poin gitu loh guys ya. Di harga cumdetnya, dari harga terendah ke harga cumdet itu selisih 70 poin ya. Jadi kita anggap aja harga Mei itu kan terendahnya 790 ya, Mei yang tahun ini. Itu potensi harga cumdet itu di 860 guys ya. 860 ya, lu masih bisa cuan itu 7%, 7,7% ya. Ini lumayan banget ya guys ya, gede ini guys ya, 7,76%. Apalagi waktunya ini sudah deket gitu loh guys ya, sudah deket, dan secara harga tadi juga ini aman banget gitu loh guys ya. Lo ini sudah deket, gua tahu dari mana ini guys ya, dari corporate action itu, dia itu 26 Mei besok itu sudah ini guys ya, sudah RUPS gitu loh guys ya. Nanti sudah RUPS dia akan mengumumkan bagian dividennya gitu loh guys ya. Kalau dividennya maksimum, wah ini lebih heboh lagi pasti guys ya. Lo potensi lu cuan ini nggak jadi 7%, bisa jadi di atas 10%, atau bisa jadi kayak LPPF, surprise guys ya. Surprise kemarin, surprise-nya 2 kali ya, dividennya jumbo ya, kita dapat 22%, 25% ya, 20 sampai 30-an persen ya di LPPF kemarin. Ternyata Q1 2025-nya juga EPS-nya bagus ya guys ya. Buat lu yang kemarin belum jualan, jadi lu dapat ganda gitu loh guys di LPPF. Lu dapat dividen, lu dapat juga yang namanya capital gain ya, dapat
ganda ya, karena sekarang harganya di 19,20-an ya. Lo untung 2 kali gitu loh di LPPF. Siapa tahu ya WIM ini juga jumbo lagi gitu guys ya. Tapi tadi udah kelihatan sih di Q1 itu sudah mulai ada peningkatan yang cukup drastis di pendapatan, meskipun labanya tetap turun ya. Gua nggak tahu, nanti mungkin mereka akan mikirin cara gimana caranya untuk lebih mengecilkan biaya gitu loh guys ya, kita nggak tahu ya guys ya. Ya mungkin disclaimer juga ya guys ya, tidak ada yang menjamin ya bahwa WIM nanti akan seperti LPPF. LPPF sudah terjadi, sangat mudah dibahas ya guys ya, karena sudah terjadi ya, kita sudah untung besar kemarin dari LPPF. Sekarang di WIM juga harapannya seperti itu ya. Jadi oke, untuk yang sektor non cyclical yang paling oke itu menurut Bang Omon-Omon adalah WIM ya, yang menjanjikan keuntungan cukup besar dalam waktu dekat ini ya. Mungkin kayak gitu dulu guys ya omon-omon kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.